Pernah kepikiran gak sih, apa sebenarnya yang terjadi di balik berita-berita heboh soal perusahaan yang untung gede atau malah rugi besar? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan belajar bahasa yang dipakai semua bisnis buat menceritakan kisah mereka, entah itu sukses atau gagal. Siap ngintip ke belakang panggung? Coba bayangin deh, perusahaan kayak Twitter. Jutaan orang pakai setiap hari, namanya ada di mana-mana. Wah, berarti mereka menang kan? Pasti untung besar dong. Eits, tunggu dulu. Apa iya popularitas itu sama dengan keuntungan? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget dan ternyata jauh lebih rumit dari kelihatannya. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita bakal jadi detektif keuangan. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan cari tahu apa artinya menang, belajar bahasa bisnis beserta aturan emasnya, lihat langsung cara kerjanya, belajar baca rapor perusahaan, dan terakhir, kita coba pakai alat analisis pertama kita. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan utamanya adalah, gimana caranya kita tahu sebuah perusahaan itu beneran sukses, bukan cuma heboh di berita aja? Analogi ini pas banget. Tujuan bisnis ya untuk menang, tapi menang di sini bukan cuma soal gengsi. Menang itu artinya bisa menghasilkan untung yang cukup buat terus melayani pelanggan, bayar karyawan, dan yang paling penting, ngasih keuntungan buat orang yang udah naruh duit mereka di sana, para pemiliknya. Balik lagi ke contoh Twitter tadi. Punya banyak pengguna itu satu hal, tapi apakah itu otomatis jadi duit? Nah, itu cerita lain. Popularitas itu nggak sama dengan profitabilitas. Kalau mau beneran tahu sebuah bisnis itu sehat atau enggak, kita harus lihat lebih dalam dari sekedar angka-angka keren di permukaan. Kita harus periksa keuangannya. Terus gimana dong cara kita tahu cerita sebenarnya? Jawabannya, kita harus belajar bahasa khusus yang dipakai semua bisnis buat berkomunikasi. Dan bahasa itu namanya akuntansi. Eits, tenang dulu. Dengar kata akuntansi jangan langsung pusing ya. Ini bukan soal jago matematika kok. Anggap aja akuntansi itu kayak Google Translate-nya dunia bisnis. Dia nerjemahin semua kejadian rumit, jual, beli, utang. Jadi laporan simpel yang bisa kita semua pahami. Jadi bener banget kalau kita bilang akuntansi itu bahasa bisnis. Sama kayak belajar bahasa Inggris bisa bikin kita ngerti film tanpa subtitle, belajar bahasa ini bisa bikin kita bener-bener membaca kesehatan dan kinerja perusahaan manapun. Dunia baru bakal kebuka. Oke, setiap bahasa akan punya grammarnya. Di akuntansi, grammarnya cuma satu. Tapi ini penting banget. Satu persamaan yang jadi fondasi semuanya. Ini dia aturan emasnya. Aset sama dengan utang plus modal ekuitas. Coba deh dihafalin, ini kuncinya. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, aset. Gampangnya gini, aset itu semua hal berharga yang dipunyai sama perusahaan. Uang kas di bank, gedung, mobil operasional, bahkan merek dagang, itu semua aset. Berikutnya, utang atau liabilities. Nah, ini kebalikannya. Kalau aset itu yang kita punya, utang itu yang kita wajib bayar ke orang lain. Bisa pinjaman ke bank, bisa juga tagihan ke supplier yang belum dibayar. Dan terakhir, modal ekuitas. Nah, ini bagian yang paling seru buat pemilik. Gampangnya, ini adalah sisanya. Bayangin deh, semua aset dijual, terus duitnya dipakai buat bayar semua utang. Nah, sisanya itulah modal ekuitas. Nilai bersih punya si pemilik. Dan inilah dia, gambaran lengkapnya. Aset sama dengan utang ditambah modal ekuitas. Persamaan ini sifatnya mutlak, wajib seimbang, nggak ada tawar-menawar. Anggap aja ini kayak hukum gravitasi di dunia keuangan. Apa yang dimiliki harus sama dengan siapa yang berhak atasnya, entah itu pihak luar atau pemilik sendiri. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat langsung gimana cara kerjanya. Kita bakal kenalan sama perusahaan fiktif namanya Net Solutions dan kita intip transaksinya satu persatu secara langsung. Semua bisnis kan pasti ada awalnya. Nah, buat Net Solutions, ceritanya dimulai pas si pemilik, Chris Clark, setor duit pribadinya sebesar $25.000 buat modal awal perusahaan. Ini transaksi paling pertama. Dan lihat deh, persamaannya langsung seimbang. Di sisi kiri, aset perusahaan nambah dalam bentuk kas $25.000. Nah, di sisi kanan, dari mana duit itu? Belum ada utang kan? Jadi, utangnya nol. Semua itu murni dari si pemilik. Jadi, masuknya ke modal ekuitas. Kiri 25.000, kanan 25.000. Pas, sempurna. Lanjut, transaksi kedua.
Net Solutions pakai sebagian duit kasnya buat beli aset lain, yaitu sebidang tanah seharga $20.000. Mungkin buat kantor nanti. Ini langkah yang biasa banget dilakuin bisnis. Coba perhatiin baik-baik. Total asetnya berubah nggak? Enggak kan? Tetap $25.000. Yang berubah cuma bentuknya. Cashnya berkurang jadi $5.000, tapi sekarang mereka punya aset baru, yaitu tanah senilai $20.000. Jadi ini cuma tukar-tukaran aset aja. Sisi kanan persamaannya nggak diapa-apain sama sekali, semuanya tetap seimbang. Oke, kebayang kan? Perusahaan itu transaksinya bisa ratusan bahkan ribuan. Nggak mungkin kita liatin satu-satu. Makanya, semua data itu dirangkum jadi beberapa laporan penting. Anggap aja ini rapornya perusahaan. Nah, ini dia 4 rapor utamanya. Ada laporan laba rugi, buat lihat perusahaan untung atau rugi. Terus, laporan perubahan modal, buat ngelacak modal si pemilik nambah atau kurang. Ada neraca, ini kayak foto kondisi keuangan di satu waktu tertentu. Terakhir, laporan arus kas, buat ngawasin keluar masuknya duit kas. Nah, di sini nih kerannya. Semua laporan ini nyambung satu sama lain. Lihat deh, laba bersih $3.050 dari laporan laba rugi itu nanti masuk ke perhitungan modal ekuitas. Terus, angka modal ekuitas itu muncul lagi di neraca. Dan cek neracanya, total aset $26.450 sama persis kan dengan total utang ditambah modal ekuitas, persamaannya selalu seimbang. Sekarang kita udah punya rapornya, waktunya analisis. Yuk kita pelajari satu alat yang simpel, tapi ampuh banget buat ngintip kesehatan keuangan perusahaan manapun yang udah go public. Caranya gampang, kita bandingin total utang sama total modalnya. Lihat contohnya ya, Alphabet alias Google rasionya 0,31. Artinya, buat setiap $1 modal sendiri, mereka cuma ngutang 31 sen. Aman banget kan? Nah, bandingin sama McDonald's, rasionya 1,29. Artinya, utang mereka lebih besar dari modalnya. Logikanya gini, kalau bisnis lagi seret, siapa yang harus dibayar duluan? Pasti yang ngasih utang kan? Jadi makin banyak utang, makin banyak kewajiban, dan itu bisa berbahaya. Ini yang bikin McDonald's kelihatan lebih beresiko. Jadi gitu. Dari pertanyaan simpel soal menang sampai ke rumus inti dan cara analisis sederhana, sekarang Anda punya kacamata baru buat ngelihat dunia bisnis. Anda udah punya alat dasarnya buat mulai membaca bahasa mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, perusahaan mana yang mau Anda coba baca pertama kali?